Ya, oke. Mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Pada akhirnya, karena suasana menjadi sangat tidak kondusif, penjaga gerbang pun memutuskan untuk memberikan informasi kepada setiap player ataupun hunter dan juga wartawan yang berada di luar gerbang. Salah satu penjaga pun mulai memberikan arahan dan juga penjelasan kenapa persyaratan untuk memasuki gerbang B kali ini berbeda. Ia menjelaskan jika setidaknya sudah ada 10 hunter yang terbunuh oleh monster tak dikenal. Tentunya kematian di dalam gerbang adalah hal yang biasa, tapi sangat tidak wajar karena terjadi di dalam gerbang kelas B. Bahkan korbannya sudah memakan 10 nyawa. Penjaga tersebut juga menjelaskan jika ciri-ciri monster yang menyerang para hunter memiliki tubuh layaknya singa akan tetapi memiliki 5 cakar. Mendengar hal tersebut, Kang Yu pun mulai berpikir. Ia tahu benar kira-kira monster macam apa yang menyerang di dalam gerbang tersebut. Itu merupakan makhluk di dalam lingkaran ke-1000 neraka. Monster tersebut bernama Boer. Melihat dari jumlah korbannya, Kang Yu pun tahu jika Boer baru saja memasuki gerbang kurang lebih 2 hari yang lalu. Karena Boer memiliki satu ciri pasti saat perburuannya, yaitu jumlah maksimal korban yang akan ia makan hanyalah 5. Jika sudah ada 10 berarti ia mulai berburu 2 hari yang lalu. Dan karena itu pula lah Boer sedikit mudah untuk diburu. Karena ia harus beristirahat untuk mencerna makanannya tepat setelah mengkonsumsi 5 korban. Dan itu adalah kesempatan yang bagus untuk menyerangnya. Kali ini Kang Wu ingin memasuki gerbang dengan tenang. Oleh sebab itulah ia mengeluarkan ponselnya lalu menelepon Yongju. Ia pun berkata, "Yongju, aku ingin meminta bantuanmu. Kali ini aku sudah berada di depan gerbang kelas B. Akan tetapi ada sedikit masalah. Bisakah kau membantuku agar aku dapat izin memasuki gerbang tersebut?" Lalu Yongju pun mulai menjawab, "Apakah kau harus memasuki gerbang tersebut?" Lalu Kang Wu menjelaskan, "Ya, tentu saja ada hal penting yang harus aku lakukan di dalam gerbang tersebut." Dan sambil menghela napas, Yongju pun menjawab, "Baiklah, tapi ini tidak akan mudah." Tapi Kang Wu menjawab dengan santai, "Tenang saja, aku akan membayarmu kembali." Mendengar perkataan Kang Wu, Yongju pun akhirnya kembali berkata, "Baiklah, aku yakin kau tidak akan dikalahkan dengan mudah oleh makhluk tak dikenal tersebut. Jadi berikan saja ponselmu kepada penjaga gerbang yang ada di sana dan selanjutnya biarkan aku yang mengurus hal tersebut." Setelahnya, Kang Wu pun mulai berjalan melewati seluruh player juga wartawan yang ada di dalam kerumunan. Dan tak lama kemudian Kang Wu pun sudah berada di depan salah satu petugas. Tapi petugas tersebut menghentikan Kang Wu lalu berkata, "Sudah kubilang player tidak diperbolehkan untuk masuk." Tapi dengan santainya Kang Wu pun memberikan telepon yang ada di genggamnya. Dan saat itulah terdengar suara, "Aku adalah Yongju, pimpinan dari Guild Red Rose." Mendengar suara dari telepon, tidak hanya penjaga, bahkan wartawan dan juga para player yang ada di sana terlihat sangat terkejut. Tentu saja itu semua karena Red Rose merupakan salah satu persekutuan ataupun guild terbesar di Korea. Dan yang paling menarik perhatian adalah sosok Kang Wu yang bahkan tidak diketahui oleh para wartawan. Mereka pun mulai berspekulasi jika sosok tersebut merupakan player ataupun hunter yang pernah didengar oleh mereka disponsori oleh Guild Red Rose. Mengetahui hal tersebut tentu saja membuat wartawan menggila. Ini adalah salah satu topik hangat yang bisa diangkat pada berita mereka. Dan beberapa saat kemudian setelah Yongju berkomunikasi dengan salah satu penjaga tersebut pun mendekati Kang Wu dan berkata, "Baiklah, kami mengizinkanmu untuk memasuki gerbang. Tapi kau juga harus memberitahu segala sesuatu yang terjadi di dalam sana. Dan jika kau diserang, kau juga diperbolehkan untuk menyerang makhluk misterius tersebut." Tentu saja Kang Wu hanya tersenyum dan berkata, "Ya, baiklah, aku akan menuruti segala perintah yang ada."
Mendengar perkataan dari penjaga tentu saja membuat wartawan lebih menggila lagi. Mereka pun mulai memotret sosok Kang Wu. Tentu saja itu semua karena penjaga sebelumnya mengatakan jika player tidak diperbolehkan untuk memasuki gerbang. Tapi sosok Kang Wu tiba-tiba diizinkan, yang berarti Kang Wu bukanlah player biasa. Tapi tiba-tiba 5 orang mulai maju dan berkata jika ia diberikan izin maka kami juga akan memasuki gerbang. Ya, 5 player tersebut merupakan 5 anggota Guild Mir. Mereka dipimpin oleh player bernama Kang Sun So, salah satu rookie yang disponsori oleh Guild Mir. Baru beberapa bulan yang lalu ia menjadi seorang player, tapi kali ini ia sudah memasuki gerbang kelas B. Tentu saja itu adalah pencapaian yang luar biasa. Sebenarnya mereka datang ke sana karena sponsor dari Kang Sun memerintahkan mereka untuk mengejek atau melihat bagaimana penampilan dari Kang Wu yang merupakan sosok yang disponsori oleh Guild Red Rose. Karena sejatinya Red Rose dan juga Mir merupakan musuh bebuyutan. Oleh sebab itulah Kang Sun So dari awal pertama kali ia bertemu dengan Kang Wu, ia berusaha keras untuk merendahkannya, memprovokasinya, dan bahkan mempermalukan Kang Wu di hadapan semua hunter dan juga para wartawan. Tapi tentunya Kang Wu tidak akan terprovokasi oleh ejekan tersebut. Bahkan saat Kang Sun So menawarkan akan menjaga Kang Wu di dalam gerbang, Kang Wu pun menerima tawaran tersebut dengan lapang dada. Walaupun pada awalnya itu adalah ejekan yang berarti Kang Wu tidak akan bertahan di dalam gerbang, tapi dengan senang hati Kang Wu menerima tawaran tersebut. Tentunya itu membuat Kang Sun So sedikit jengkel. Karena Kang Wu sama sekali tidak termakan oleh ejekan dan juga provokasi yang ia berikan. Bahkan Kang Wu malah menerima tawarannya untuk memasuki gerbang bersama-sama. Mendengar pernyataan Kang Wu tentu saja membuat para wartawan terkejut karena ini adalah kali pertamanya Guild Red Rose bekerja sama dengan Guild Mir. Akan tetapi senyum licik mulai terlihat dari wajah Kang Wu. Tentu saja mereka berlima sangat cocok untuk umpan bagi Boer yang memangsa 5 orang sekaligus. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye-bye.